Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazi Wulandari, NIM 18058016. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai persepsi, sikap, perilaku, dan prasangka. Materi pertama yaitu pengertian persepsi sosial. Jadi, persepsi sosial adalah proses menangkap objek-objek sosial dan kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. Persepsi dalam pengertian psikologi adalah pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan. Jadi, artinya persepsi itu merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerimaan, yaitu alat indera. Selanjutnya pengertian sikap. Jadi, pengertian sikap di sini merupakan pandangan, perasaan, dan kecenderungan seseorang bertindak terhadap objek sikap. Misalnya, dalam pergaulan sosial, seorang teman yang menunjukkan sikap perilaku baik, sopan, dan lembut itu biasanya disebut berperilaku baik atau bersikap baik. Dalam sikap ini ada beberapa teori. Yang pertama, menurut Weisband dan Agen pada tahun 1975. Yang teori pertamanya itu yaitu teori belajar, di mana dalam teori belajar ini sikap ditentukan oleh apa yang dipelajari sebelumnya. Maksudnya adalah sikap yang dapat dipelajari sehingga seseorang mempelajari baik informasi, fakta, dan nilai-nilai tertentu. Teori yang kedua adalah teori insentif, di mana sikap dengan mempertimbangkan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Dan dalam memberi suatu respon terhadap komunikasi dengan beberapa pemikiran positif dan negatif. Yang terakhir yaitu teori konsistensi kognitif, di mana teori ini yaitu individu mengalami makna serta hubungan dalam struktur kognitif nilai yang diyakini menjadi konsisten. Materi selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. Ada 5 faktor, yaitu yang pertama pengalaman pribadi, yang kedua pengaruh kebudayaan, yang ketiga media massa, yang keempat lembaga pendidikan, dan yang terakhir yaitu perubahan sikap. Materi selanjutnya yaitu pengertian perilaku. Perilaku adalah cara bertindak yang menunjukkan tingkah laku seseorang dan merupakan hasil kombinasi antara pengembangan anatomis, fisiologis, dan psikologis. Materi selanjutnya yaitu kaitan antara persepsi, sikap, prasangka, dan perilaku. Persepsi, sikap, prasangka, dan perilaku saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dengan satu yang lainnya. Prasangka adalah sikap yang terbentuk dan berawal dari persepsi. Jadi, prasangka sangat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu objek. Yang selanjutnya akan mempengaruhi seseorang dalam sikap dan perilaku terhadap sesuatu yang ada di dalam lingkungannya. Materi selanjutnya yaitu teori perubahan sikap. Teori perubahan sikap ini memberikan penjelasan bagaimana sikap seseorang terbentuk dan bagaimana sikap itu berubah melalui proses komunikasi dan bagaimana sikap itu mempengaruhi sikap, tindak, atau tingkah laku seseorang. Materi yang terakhir yaitu teori perubahan tingkah laku atau behavioristik. Proses interaksi antara stimulus dan respon, yaitu yang pertama itu stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, hal-hal yang lain yang dapat ditangkap melalui alat indera kita. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan tindakan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan.
Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.